Halo pemirsa, pernahkah Anda datang ke kota Cirebon? Cirebon dari kata Cirebon atau Cirebon menggunakan TJ sebagai ganti huruf C adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Cirebon sebanyak 343.497 jiwa dan kepadatan rata-rata adalah 9.194 jiwa per kilometer persegi. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa, di antaranya Sunda, Jawa, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Carbon dan kemudian Cirebon. Selain karena faktor penamaan tempat penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau yang dalam bahasa Cirebon disebut blendrang, yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon. Bahasa Sunda air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Lokasi kota Cirebon memanjang dari barat ke timur 8 km, utara ke selatan 11 km dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter dan termasuk dataran rendah. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat jauh 130 km dari arah kota Bandung dan 258 km dari arah kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis, menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas kota Cirebon adalah 37,36 km persegi dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan 32% dan tanah pertanian 38%. Bagian besar wilayah kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0 sampai dengan 40%. Di mana 0 sampai dengan 3% merupakan daerah berkarakteristik kota, 3 sampai dengan 25% daerah transisi, dan 25 sampai 40% merupakan pinggiran. Kota ini dilalui oleh beberapa sungai, diantaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kasunean, dan Sungai Kalijaga. Adapun kota Cirebon termasuk daerah iklim tropis dengan tipe iklim muson tropis. Kelembapan udara berkisar antara lebih kurang 48 sampai dengan 93% dengan kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret dan angka terendah terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Rata-rata curah hujan tahunan di kota Cirebon lebih kurang 2.260 mm per tahun, dengan jumlah dari hujan lebih kurang 155 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Sackmith-Ferguson, iklim di kota Cirebon termasuk dalam tipe iklim C dengan nilai Q lebih kurang 37,5%. Persentase antara bulan kering dan bulan basah. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan April dan musim kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan
bulan September. Selain itu, kota Cirebon juga dikenal dengan nama Kota Udang dan Kota Wali. Selain itu, kota Cirebon disebut juga sebagai Caruban Nagari atau penanda Gunung Cermai, dan Grek atau negeri gede dalam bahasa Cirebon berarti kerajaan yang luas. Sebagai daerah pertemuan budaya antara suku Jawa, Sunda, dan bangsa Arab serta Tiongkok dan para pendatang dari Eropa sejak beberapa abad silam, masyarakat Cirebon dalam berbahasa biasanya menyerap kosakata bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Cirebon. Misalnya saja kata murad yang artinya bersusun, serapan dari bahasa Arab. Kata tautang berarti kucir, serapan dari bahasa etnis Tionghoa, serta kata sonder yang berarti tanpa serapan dari bahasa Belanda. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh atau Pajajaran. Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemah Wungkuk 5 km ke arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Uwu Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon. Diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu, Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon untuk menanyakan upeti Rebon Trase ke Adipati Cirebon. Namun ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah Cirebon. Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan pangeran yang menjabat sebagai bupati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1681, Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC setelah penguasa Cirebon waktu itu mendatangani perjanjian dengan VOC. Pada tahun 1858, di Cirebon terdapat 5 toko eceran, 2 perusahaan dagang. Pada tahun 1865 tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan atau kuintal. Pada tahun 1868 ada 3 perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula membuka cabang di Cirebon. Pada tahun 1877 Cirebon sudah memiliki pabrik es, pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artetis dengan perumahan yang dibangun pada tahun 1877. Pada masa kolonial Belanda tahun 1906, Cirebon dipisahkan menjadi Gemeente Cirebon dengan luas 1.100 hektar dan berpenduduk 20.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1942 kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar. Pada tahun 1957 status pemerintahannya menjadi kota praja dengan luas 3.300 hektar setelah ditetapkan menjadi kota madya pada tahun 1965. Luas wilayahnya menjadi 3.600 hektar. Setelah berstatus Gemeente Cirebon pada tahun 1906, kota ini baru dipimpin oleh seorang burgemeester atau wali kota. Pada tahun 1920 dengan wali kota pertamanya adalah J.H. Johan, kemudian dilanjutkan oleh R.A. Scottman dan pada tahun 1925. Dan pada tahun 1926 Gemeente Cirebon ditingkatkan statusnya oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi Stad Gemeente dengan otonomi yang lebih luas untuk mengatur pengembangan kotanya. Selanjutnya pada tahun 1928 dipilih J.M. van Ostrom Sode sebagai wali kota berikutnya. Pada masa pendudukan Jepang ditunjuk Asikinata Atmaja sebagai Shicho atau wali kota yang kemudian antara tahun 1942 sampai dengan 1943
kemudian dilanjutkan oleh Muhiran Surya sampai tahun 1949 sebelum digantikan oleh Prinatakusuma. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah kota Cirebon berusaha mengubah citra kota Cirebon yang telah terbentuk pada masa kolonial Belanda dengan simbol dan identitas kota yang baru. Berbeda dari sebelumnya, di mana kota ini dikenal dengan semboyannya Per Aspera ad Astra, dari duri onak dan lumpur menuju bintang. Kemudian diganti dengan moto yang digunakan saat ini. Pada tahun 2010, berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency International Indonesia atau TII, kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia bersama dengan kota Pekanbaru. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia atau IPK Indonesia 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Kota ini sama-sama mendapat nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai 10, berarti dipersepsikan sangat korup, sedangkan 10 sangat bersih. Total independen yang diwawancari dalam survei dilakukan antara Mei dan Oktober 2010 adalah 9.237 responden yang terdiri dari para pelaku bisnis. Kebudayaan yang melekat pada masyarakat kota Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dalam bentuk ciri khas tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pertunjukan khas masyarakat kota Cirebon, antara lain tarling, tari topeng Cirebon, sintren, kesenian gembyung, dan sandiwara Cirebonan. Kota ini juga memiliki beberapa kerajinan tangan, diantaranya topeng Cirebon, lukisan kaca, bunga rotan, dan batik. Salah satu ciri khas batik asal Cirebon yang tidak ditemui di tempat lain adalah motif mega mendung, yaitu motif berbentuk awan bergumpal-gumpal yang biasanya membentuk bingkai pada gambar utama. Motif mega mendung adalah ciptaan Pangeran Cakrabuana yang hingga kini masih kerap digunakan. Motif tersebut didapat dari pengaruh keraton-keraton di Cirebon, karena pada awalnya seni batik Cirebon hanya dikenal di kalangan keraton. Sekarang di Cirebon baik motif mega mendung telah banyak digunakan berbagai kalangan. Selain itu terdapat juga motif-motif batik yang disesuaikan dengan ciri khas penduduk pesisir.